Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 4384. Mengapa kamu melarikan diri? Aku melihat aura ini menyatu menuju pedang pembunuh naga seperti air mengalir. Melihat pedang ini, Ningzi tercengang, pupil matanya menyusut, dan hatinya sangat ketakutan. Anda harus tahu bahwa 10.000 pedang baru saja kembali ke sekte. Meskipun Chen Ping sangat kuat, ketika Chen Ping menggunakannya, dia jelas gagal mencapai kekuatan maksimalnya. Tapi pedang ini, cahaya pedang yang membelah langit, memberi Ningzi ancaman kematian yang mengerikan. Chen Ping, berapa banyak ilmu pedang yang kamu miliki dari Sekte Wanjian? Apakah kamu murid langsung dari Sekte Wanjian? Ini adalah keterampilan rahasia dari Sekte Wanjian, dan tidak mungkin bagimu, orang luar, untuk mempelajarinya. Apa yang kamu tahu? Kapan kamu mempelajarinya secara diam-diam? Ningzi bingung saat ini dan bertanya pada Chen Ping dengan keras. Jika aku memberitahumu bahwa aku baru saja mempelajari ilmu pedang dari Sekte Wanjian, apakah kamu percaya? Kata Chen Ping sambil tersenyum dingin. Ningzi tertegun sejenak, dan kemudian dia tampak mengerti dan berkata, apakah buku rahasia Sekte Wanjian sudah ada di tanganmu? Kamu menyimpan Zhu Qingxiu untuk buku rahasia itu, kan? Ningzi menemukan jawabannya saat ini. Chen Ping pasti memilikinya di tangannya. Ada rahasia dari Sekte Wanjian. Selama Anda sangat berbakat dan kesadaran spiritual Anda memindai buku rahasia, keterampilan pedang itu akan muncul di lautan kesadaran. Seseorang dapat mempelajari beberapa trik dengan meniru kucing dan harimau. Bukan tidak mungkin bagi orang seperti Chen Ping untuk langsung mempelajari keterampilan unik Wanjian Guizhong. Tapi hanya saja kekuatannya tidak sebaik itu. Ningzi percaya bahwa jika dia mendapatkan manual rahasia Sekte Wanjian, dia juga bisa mempelajari ilmu pedang di dalamnya secara instan. Kentut, aku tidak sekotor yang kamu kira. Rahasia ini diberikan kepadaku secara pribadi oleh Zhu Qingxiu. Kamu harus mati saja. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu lagi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tangan di tangannya pedang pembunuh naga menebas. Ketika Ningzi melihat ini, dia tidak berani ragu sama sekali, dan benar-benar mengeluarkan kualinya. Dalam sekejap, kuali itu meledak, dan api yang tak berujung terbang ke seluruh langit. Chen Ping merasa patah hati saat melihat tungku yang bagus diledakkan oleh Ningzi, dan dia ingin merebutnya. Tuan, selamatkan aku! Ningzi berteriak keras di tengah ledakan api. Tepat setelah Ningzi selesai berteriak, sesosok tubuh samar-samar muncul dalam nafas api yang tak ada habisnya. Sosok sang master sangat kabur sehingga Anda bahkan tidak bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Saat sosok itu muncul, Chen Ping merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah telapak tangan besar menghantam Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengerutkan kening, tetapi pedangnya juga menebas ke arah telapak tangan besar itu. Ledakan, melihat Chen Ping menebas dengan pedangnya, Ningzi benar-benar ketakutan, tetapi pedang Chen Ping dengan lembut diblokir oleh telapak tangan besar itu. Hanya ada suara keras, dan cahaya pedang Chen Ping meledak berkeping-keping. Hanya dengan pukulan ini, Chen Ping menemukan celah antara dirinya dan sosok itu. Jelas sekali, lawannya adalah proyeksi, jadi tidak mungkin semua kekuatan meledak. Namun meski begitu, Chen Ping tidak memiliki kekuatan untuk menyerang di depan orang lain. Ketika Ningzi melihat ini, dia sangat gembira. Melihat penampilan Chen Ping yang kempes, dia berteriak dengan keras, Tuan, bunuh dia sekarang. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan mundur dengan cepat, ekspresinya berubah. Sangat jelek. Senior, aku khawatir aku benar-benar membutuhkanmu untuk mengambil tindakan kali ini, kalau tidak aku akan dikutuk. Chen Ping hanya bisa meminta Raja Iblis Ciyun untuk maju. Kalau tidak, dengan sedikit kemampuannya, dia akan ditampar sampai mati. Hahaha, kamu akhirnya memikirkannya. Jangan khawatir. Meskipun lelaki tua ini hanyalah bayangan yang diproyeksikan, aku juga menyebabkan kerusakan serius padanya. Raja Iblis Ciyun tertawa dan langsung menghancurkan tubuh Chen Ping yang diduduki. Tuan, jangan ragu, bunuh dia. Ningzi masih mendesak tuannya. Namun suara hantu itu bergetar saat ini dan berkata, diam, anak itu sebenarnya memiliki aura orang kuat, lari cepat. Hantu itu melambaikan tangannya yang besar, langsung membungkus Ningzi, dan menghilang tanpa akhir, nafas api. Sial, kenapa kamu lari?
Aku belum menggerakkan ototku. Raja Iblis Ciun menjadi cemas dan mengutuk. Bab 4385, berkumpul. Chen Ping memandang Ningzi yang telah melarikan diri, dan dia menghela nafas lega. Jika pertarungan terus berlanjut, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Oke, lari saja. Jika kamu terus bertarung, bagaimana tubuh fisikku bisa menahannya? Chen Ping memelototi Raja Iblis Ciun. Orang ini hanya tahu cara bertarung dan bahkan tidak memikirkan apakah dia mampu menanggungnya. Kalian, cepatlah dan tingkatkan kekuatan fisikmu. Jika tidak, cepat temukan semua tulangku dan biarkan aku memulihkan tubuh fisikku. Rekannya, ya, kata Raja Iblis Ciun. Chen Ping terdiam beberapa saat. Orang ini berada di lautan kesadarannya sendiri. Jiwa yang tersisa berani memasuki lautan kesadarannya sendiri. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Chen Ping mulai bergegas ke kota Zujia. Zujia Zhen, ini hanyalah kota kecil dengan hanya 10.000 penduduk, dan kotanya tidak terlalu kuat. Zhu Yuanji, gubernur kota Zujia, hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dia masih dianggap sebagai master di wilayah timur. Kekuatan keseluruhan biksu di wilayah timur lebih lemah dibandingkan 4 wilayah lainnya. Ini juga karena wilayah timur sangat luas dan berpenduduk jarang. Selain itu, wilayah timur diblokir oleh Laut Hitam dan Laut Mati di kedua sisinya. Jadi jika biksu dari wilayah timur ingin berkomunikasi dengan beberapa wilayah lain, selain susunan teleportasi, mereka hanya dapat menggunakan perahu spiritual atau kapal udara. Ini adalah metode transportasi yang membutuhkan koin atau sumber daya spiritual dalam jumlah besar, sehingga kekuatan para biksu di wilayah timur relatif rendah, dan kebanyakan dari mereka belum pernah bepergian ke tempat lain. Saat ini, di halaman terbesar di pusat kota Zujia, Zhu Yuanji memandang Zhu Qingxiu di depannya dengan air mata kebahagiaan. Dia mengira putrinya sudah mati, tetapi dia tidak menyangka putrinya akan muncul di hadapannya. Putriku yang baik, setelah mencarimu selama bertahun-tahun, akhirnya aku melihatmu. Kamu akhirnya pulang. Setelah jatuhnya Sekte Wanjian, kamu tahu seberapa besar ayahmu khawatir tentangmu. Apapun kesulitan yang kamu hadapi di masa depan, ingatlah untuk pulang. Apapun yang terjadi, ayahmu akan menjadi pendukung kuatmu. Zhu Yuanji menangis dengan sedihnya, matanya penuh sakit hati. Putrinya pasti sangat menderita dan sangat menderita selama bertahun-tahun di luar. Ayah, aku benar-benar tidak ingin melibatkan Zujia Zhen, jadi aku tidak seorang pun berani pulang. Saya tahu saya salah, saya tidak akan pernah membuat ayah saya sedih lagi. Zhu Qingxiu juga mulai menangis. Mata Zhu Qingyue memerah ketika dia melihat ini. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Tuan, Ki Heng dari Kijia kota ini dia mendapat kabar bahwa wanita kedua telah kembali. Pada saat ini, Paman Liu datang dan berkata, begitu dia mendengar bahwa Ki Heng akan datang, Zhu Qingyu mengerutkan kening, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Zhu Yuanji juga mengerutkan alisnya. Jika dia tidak melakukannya terpaksa tidak punya pilihan, dia akan melakukannya. Dia tidak akan mempermalukan putrinya. Ayah, Xiao Yu akan menikahi Nak Ki Heng. Bukankah bunga ini ditaruh di kotoran sapi? Belum lagi Ki Heng sangat jelek, dan dia juga binatang buas. Aku telah mendengarnya bahkan ketika aku berada di Sekte Wanjian. Ki Heng memperkosa wanita dan menganiaya anak-anak. Itu sama sekali bukan manusia menjadi. Meskipun itu untuk kamu tidak bisa membiarkan adikmu berkorban demi keuntungan. Zhu Qingxiu bertanya pada Zhu Yuanji. Setelah mendengar ini, Zhu Yuanji tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Hei, apa yang bisa saya lakukan?" Ketika Sekte Wanjian berjaya, di Sekte Wanjian, Anda masih dapat mendukung Zujia Zhen kami. Tapi sekarang Sekte Wanjian telah dihancurkan, ada orang-orang di kota Kijia yang mendukung kita, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius kota Zujia kita. Petik 2. Jika aku tidak setuju dan menikahi saudara perempuanmu, aku khawatir tidak satu pun dari 10.000 orang di kota keluarga Zhu kita yang akan hidup. Zhu Yuanji juga memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Sebagai pengelola kota Zujia, tentu saja dia harus mempertimbangkan semua orang di kota Zujia. Bab 4386, Seret dan Seret, dia tidak bisa membahayakan seluruh kota Zujia demi putrinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Zhu Qingxiu mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah,
saya akan bertemu Zhu Heng. Sekarang setelah saya kembali, saya tidak perlu takut dengan orang-orang di kota Kijia. Tidak boleh impulsif. Ki Heng kini telah menerobos ke alam Mahayana, dan dia baru Saja menerobos. Ada orang-orang di kota Kijia yang melindunginya, yang telah meningkatkan kekuatan orang-orang di kota Kijia, jadi kamu harus menjaganya dengan baik. Istirahat saja. Setelah melihat ini, Paman Liu segera menasihati Zhu Qingxiu. Kakak, jangan khawatirkan urusanku. Ini hidupku, tapi kamu tidak perlu khawatir. Jika kota Kijia pada akhirnya terlalu banyak menindas orang, aku tidak akan berkompromi. Pulang kali ini, saya bertemu Pangeran Dinasti Xiao di wilayah barat, dan kami berdua jatuh cinta. Jika saya benar-benar dalam bahaya, saya yakin Pangeran Xiao tidak akan mengabaikannya. Zhu Qingyu takut bahwa Zhu Qingxiu akan dirugikan karena urusannya sendiri, katakan dengan cepat. Apakah kamu kenal Pangeran Dinasti Xiao? Apakah kamu masih jatuh cinta? Zhu Yuanji memandang Zhu Qingyu dengan tidak percaya. Paman Liu di samping berkata, Tuan, meskipun wanita muda kedua jatuh cinta dengan Pangeran Dinasti Xiao, Kaisar Xiao tidak setuju. Ketika saya menemukan wanita muda kedua, dia akan diusir dari Xiao dinasti. Ketika Zhu Yuanji mendengar ini, ekspresi kegembiraannya tiba-tiba turun. Paman Liu, bukankah Tuan Chen mengatakan bahwa Kaisar Xiao telah setuju sekarang, dan saudara Feng juga mencariku kemana-mana? Zhu Qingyue berkata dengan cepat. Nona kedua, itu hanya cerita dari sisi Tuan Chen. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Sebaiknya kita membujuk Ki Heng pergi dulu. Jika orang ini tetap tinggal di kota Zujia kita akan mendapat masalah. Maka keluarga Zhu akan mendapat masalah, kata Paman Liu. Ya, ayo kita menipu Zhu Heng dulu, kata Zhu Yuanji. Saudari, kamu tidak boleh keluar. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Zhu Qingyu memperingatkan Zhu Qingxiu, dan kemudian mengikuti Paman Liu dan ayahnya keluar. Ketika dia datang ke aula, Ki Heng sedang duduk di aula, diikuti oleh dua biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Dan Ki Heng dirinya juga terus-menerus memancarkan aura samar alam Mahayana. Ini jelas untuk pamer dan menambah penindasan pada keluarga Zhu. Ketika Ki Heng melihat Zhu Qingyu, matanya tiba-tiba berbinar dan dia segera berdiri berkata, Yuyu, aku akhirnya bertemu denganmu. Tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu selama ini? Jika aku tidak terlalu merindukanmu, aku akan menjadi lebih kuat sekarang. Sayangnya, aku baru saja menerobos ke alam Mahayana. Saat mengucapkan 3 kata alam Mahayana, Ki Heng dengan sengaja meningkatkan volumenya, hanya menatap Ki Heng dengan dingin dan mengabaikannya sama sekali. Ketika Zhu Yuanji melihat ini, dia memaksakan senyum dan berjalan ke arah Ki Heng dan berkata, Guru Qi, selamat atas terobosanmu ke alam Mahayana. Kamu benar-benar manusia. Zhong Haoji, kami tidak memiliki banyak alam Mahayana di seluruh wilayah timur. Petik 2. Zhu Yuanji baru saja memuji Ki Heng. Dia ingin membuat orang ini bahagia terlebih dahulu. Kalau tidak, jika dia benar-benar marah, tidak ada seorang pun di kota Zujia yang bisa mengendalikannya. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Zhu Yuanji, kata-kata Ki Heng bibirnya bergerak-gerak. Dia menunjukkan senyuman dan berkata, Paman Zhu, terima kasih atas pujiannya. Setelah Yui Wei dan aku menikah, kami akan menjadi satu keluarga. Jika ada yang berani menindas Zujia Zhen, aku, Ki Heng, akan menjadi orang pertama yang melakukannya menolak. Tuan Qi, Xiao Yu baru saja kembali ke rumah. Saya ingin membiarkan dia tenang selama beberapa hari dan kemudian membicarakan urusan Anda. Zhu Yuanji ingin menunda sebentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.